Jadi ceritanya, ada pendukung militan Pak Jokowi berpuisi, dibalas dengan pendukung militan Prabowo. Ya, Mas Butet Kertarjasa berpuisi di GBK minggu lalu. Mendadak hambalang bergoyang. Mendadak kadrun-kadrun dan pendukungnya kelojotan. Ular beludak keluar dari sarang. Buat kita ini puisi keren menurut saya. Tapi kenapa puisi bagus ini membuat Prabowo dan orang-orangnya kelabakan? Kenapa mereka bereaksi berlebihan? Padahal Fadlizon, kader Gerindra, pengurus Gerindra, orang dekat Prabowo, nyinyirnya overdosis kepada Pak Jokowi. Mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau seenaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Kini kau gadai lagi negara, ekonomi makin liar, liberal buta, asing caplok semua bidang usaha. Mau saya tabok rasanya, agar kau lihat realita, bukan fata morgana. Seorang sastrawan kawakan orasi di atas panggung politik, memuji kawan, menyerang lawan. Sastrawan yang terjun ke dunia politik seperti kelinci yang berusaha menjadi singa. Dia berjuang untuk menemukan tempat di mana kata-katanya dapat menandingi kenyataan, di mana metaforanya bisa mengalahkan fakta yang keras dan jujur. Dialah sastrawan yang bertransformasi menjadi juru bicara politisi. Seperti pesulap yang mahir, dia menggunakan trik kata-kata untuk mengaburkan kegagalan dan kelemahan pemimpin yang dia bela. Dia berusaha menciptakan ilusi bahwa kegagalan itu hanyalah pencerahan dalam bentuk yang lain, bahwa ketidakmampuan itu sebenarnya adalah kebijaksanaan yang mendalam. Namun, yang lebih menggelikan adalah ketika dia menyerang lawan politik dengan kata-kata yang tak terbukti dan tidak jelas kebenarannya. Seperti pedang bermata dua, kata-katanya menusuk dengan licik, menghancurkan reputasi orang lain tanpa bahan bukti yang kuat. Dia bermain dengan api fitnah dan rumor, sementara dia sendiri tak mampu membuktikan kebenaran kata-katanya sendiri. Tapi lihatlah dia, sastrawan yang terperosok ke dalam politik praktis ini. Dia seperti burung gagak yang berusaha bersinar dengan bulu berwarna-warni, tetapi esensinya tetaplah serigala berbulu domba. Dalam upayanya memperoleh kedudukan di samping penguasa, dia telah kehilangan esensi sejati dari seni sastra itu sendiri. Bukankah seharusnya sastrawan ini menggunakan kepekaan dan pemikiran kritisnya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, bukan untuk mengaburkan dan menyesatkan? Bukankah tugasnya adalah memberikan suara bagi mereka yang tak terdengar, bukan menggema kata-kata kosong dari politisi yang gagal? Namun, sepertinya peran sastrawan ini telah terbalik. Dia telah menjadi pelayan bagi politisi yang entah apa prestasinya. Dia telah mengorbankan integritas dan prinsip sastra demi keuntungan pribadi. Apakah dunia ini telah kehilangan segala rasa kritisnya? Sehingga bahkan sastrawan terhormat harus terjebak dalam permainan politik ini. Mungkin saja ada harapan. Mungkin ada sastrawan yang bangkit dari belenggu politik, yang kembali ke pangkuan kata-kata murni untuk menciptakan karya yang menginspirasi dan mencerahkan. Mereka akan menjadi penolong bagi masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada politikus palsu dan mengembalikan martabat sastra ke tempat yang semestinya. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita saksikan dengan ironi dan cemoohan ketika sastrawan terjun ke dalam politik, mencoba memainkan peran yang tak seharusnya menjadi milik mereka. Terimalah
para sastrawan politikus sebagai hiburan yang memprihatinkan, karena kebenaran dan kebijaksanaan tak dapat dipalsukan dengan kata-kata kosong. Thank you. Pertanyaan balik saya kepada Anda. Kira-kira adakah kebijakan Presiden 2014 sampai 2014 sampai 2024 nanti yang kebijakannya itu melukai hati rakyat, merugikan rakyat, mencurangi rakyat, mengandung korupsi untuk dirinya? Membuat ada sedih rakyat. kebijakannya. Kalau itu ada, saya teriak-teriak nomor satu itu. Kalau sampai ada kebijakan yang mengkhianati semua janji-janji dia. Seorang Butet akan berteriak yang pertama. Ya. Sekarang misalnya saham Freeport menjadi 51%. Infrastruktur, waduk-waduk dimanapun, karena ini negeri agraris, waduknya harus bagus, embungnya harus banyak, semua dibikinkan, disiapkan. Jalan tol, tidak hanya Jawa, Luar Jawa, Kalimantan mulai dibangun, Sumatera, Sulawesi, akan ada kereta api pertama di Sulawesi, nanti di Kalimantan, nanti di Papua, semua akan ada. Apa lagi? Kemudahan sertifikasi tanah, BPJS, jalan dengan benar, asuransi jiwa. Ya. Kawan-kawanku mas, sakit sudah nyaris mati, harus cuci darah berkala seminggu 2 kali. Sekarang di cover BPJS. Bedah jantung, bedah bukan hanya pasang stent. Ditolong BPJS, bayarnya murah. Real. Dulu nggak ada. Dulu cuma kebijakan cangkem. Ini kebijakan real menolong orang. Apalagi, tolong berikan info ke saya. Kebijakan pemimpin hari ini yang mengkhianati janjinya. Ada. Kalau memang Anda pendukung Pak Jokowi sejati, akan aneh kalau tidak sakit hati mendengar omongannya yang disebut puisi oleh Fadlizon tadi. Sakit hatinya itu karena apa? Ya karena Fadlizon masih seperti itu sampai sekarang. Orang yang jadi tangan kanan Prabowo itu masih sangat nyinyir ke Presiden Jokowi. Dan saya meyakini tidak mungkin Prabowo tidak tahu ini. Lalu kenapa dibiarkan? Puisi dari seorang pendukung setia Pak Jokowi yang peduli bahwa ke depan Indonesia tidak boleh dipimpin oleh figur yang menyisakan banyak masalah. Apalagi masalah kemanusiaan. Masalah gaya memimpin yang doyan gebrak-gebrak meja, tapi nggak ada hasilnya kecuali menebar ketakutan. Puisi yang berjudul Mau Saya Tabok Rasanya, yang ditulis oleh Fadlizon, sudah jelas bahwa puisi itu diarahkan ke Presiden Joko Widodo sewaktu jelang pemilihan Presiden 2019. Ketika membuat puisi itu, Fadlizon pasti merasa sudah paling benar, alias sok kritis. Fadlizon pasti ingin benar terus, meski telah melakukan kesalahan. Ia tetap merasa sudah paling benar. Bahkan setelah membuat hoax tentang Ratna Sarumpait yang digebukin dan terbukti bahwa itu benar-benar hoax, Fadlizon tidak meminta maaf dan bahkan tidak diproses secara hukum. Aman-aman saja. Dan ketika Butet membacakan puisi tentang capres penculik di GBK pada acara puncak bulan Bung Karno, Fadlizon langsung beraksi. Fadlizon inginnya Prabowo dipuji-puji, padahal tidak ada yang bisa dipuji dari Prabowo. Apalagi belum lama ini Prabowo kabarnya membeli 1 skuadron atau 12 unit jet tempur dari Qatar dengan biaya 792 juta US dollar atau setara hampir 12 triliun rupiah, asumsi kurs 14.800 per US dollar. Justru puisi yang disampaikan oleh Mas Butet itu justru layak direnungi kembali lebih mendalam dan layak diingat kembali bagaimana si Fadlizon itu menyerang Jokowi dengan puisinya yang buruk itu. Seperti biasa Jokowi tetap sabar dan tidak menanggapi puisi itu. Namun ketika Butet membacakan puisi dan tidak menyebut nama Prabowo, Fadlizon langsung beraksi, seperti lupa pada dirinya apa yang telah dia lakukan kepada Jokowi.
Bagaimana kalau rakyat Indonesia rame-rame buat puisi yang berjudul ingin ku tabok rasanya ikan buntel itu? Tak jera bikin gaduh lalu merasa sebagai sikap kritis, sungguh miris, penuh sadis yang sangat bau di setiap kata-katamu yang sinis itu. Oi ikan buntel, sini mari sini, ada makanan yang lezat buatmu. Makanan yang bisa kau nikmati dengan jilatan-jilatan lidahmu yang sering mengeluarkan racun itu. Biar hidupmu semakin jelas sebagai penjilat. Dulu benci, sekarang memuji, nanti bakal berubah lagi. Dulu memuji, lalu keesokan harinya bisa jadi mencaci maki. Semua itu kau lakukan demi majikanmu. Woi ikan buntel, tanpa celana naik ontel. Pede aja meski beleng-beleng. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.